مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru madrasah hebat dan bermartabat, serta peserta didik yang Bapak banggakan. Jumpa kembali dengan Bapak Win, guru MTSN 1 Kota Payakumbuh, mengajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan ini, kita belajar materi Dinasti Ayyubiyah dengan sebuah inovasi pembelajaran yang sangat menarik, di mana inovasi ini bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 telah kita lalui. Sekarang kita akan memasuki semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Kita sebagai tenaga pendidik memiliki banyak tantangan atau masalah dalam menyampaikan materi pelajaran di madrasah. Berawal dari memilih media yang tepat untuk digunakan, bagaimana cara membuat media itu, terus bagaimana cara pula untuk mempergunakannya. Apalagi kemampuan kita dalam mengoperasikan laptop dan PC terbatas. Pada saat pembelajaran di masa pandemi, pertemuan atau durasi jam pelajaran yang singkat juga menjadi kendala bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Di kelas, guru tidak hanya langsung mengajar, tetapi mengkondisikan peserta didik, juga menguras waktu dan mengurangi jatah jam tatap muka di kelas. Sebagai guru mata pelajaran atau sebagai guru madrasah yang hebat dan bermartabat, tentu kita tidak mau larut dalam rentetan permasalahan itu. Sebagai bapak dan ibu guru hebat, harus mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam proses belajar dan mengajar. Pembuatan media pembelajaran yang interaktif dan inovatif, serta media informasi yang mudah diakses adalah solusi yang mantap dan pantas untuk dilaksanakan dalam PBM, sehingga dapat menghasilkan literasi teknologi guru. Apabila literasi teknologi guru meningkat, tentu saja pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif, walaupun pada masa pandemi COVID-19. Pada video pembelajaran ini, saya ingin berbagi kepada kita semua tentang inovasi pembelajaran yang efektif untuk kita terapkan di dalam PBM. Salah satu bentuk inovasi itu adalah pemanfaatan Google Sites sebagai media pembelajaran. Bapak dan Ibu guru madrasah serta peserta didik yang Bapak banggakan, istilah Google Site tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan ada yang sudah familiar dengan media Google Site ini. Google Site adalah salah satu produk Google sebagai tool untuk membuat situs. Kenapa orang banyak menggunakan Google Site? Pertama, mudah digunakan. Kedua, Google Site tidak menggunakan bahasa pemrograman yang tinggi dan rumit. Ketiga, gratis dan mudah dibuat. Keempat, bila berkolaborasi dalam pembuatannya. Dan yang kelima, menyediakan penyimpanan gratis sebesar 100 MB. Tentu saja, peserta didik dapat memperoleh manfaat yang optimal dari keberadaan Google Site ini.
Antara lain, bisa memperoleh materi pelajaran dengan mudah tanpa harus colok-colok flashdisk, bisa membantu jalannya diskusi yang dinamis karena materi pelajaran telah dipelajari sebelumnya. Saya sudah mendesain Google Site sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk materi sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Bagaimana penggunaan Google Site sebagai media pembelajaran? Mari kita saksikan sajian berikut ini. Baik, Bapak dan Ibu guru, madrasah hebat dan bermartabat, serta peserta didik yang Bapak banggakan. Untuk memulai, kita bisa masuk ke Google Site yang telah Bapak rencanakan, yang telah Bapak susun. Maka langkah pertama adalah silakan Bapak dan Ibu atau Ananda mengetik di mesin Google atau Google Browser, masukkan link ini seperti yang nampak pada layar: https://bit.ly/3hfbcnn. Sesuai dengan tampak yang pada layar. Setelah Ananda masukkan ini di mesin pencari, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan terbagi kepada 3. Ini menyesuaikan dengan peralatan yang kita gunakan. Kalau kita memakai handphone, maka ada pilihannya telepon seperti ini. Nah, maka tampilan seperti ini. Kalau kita menggunakan tablet, nah, dia akan agak lebih besar dibandingkan dengan handphone. Tampilannya seperti ini. Nah, apabila kita menggunakan PC, maka dia tampilannya seperti ini, semakin besar. Nah, kita petunjuk pemakaian memakai laptop atau PC sesuai dengan tampilan ini. Nah, di dalam area ini Bapak dan Ibu bisa memperhatikan di sini ada halaman muka, tujuan, materi, video, evaluasi, sumber bacaan, dan profil. Kita hanya bekerja di satu lembar ini saja Bapak dan Ibu, tidak ada kemana-mana. Halaman kita di sini, kita bisa memanggil tujuan di sini, bisa memakai sumber bacaan di sini, bisa kembali ke profil seperti ini. Dan juga bisa kita kembali ke halaman awal seperti ini. Nah, untuk lebih kerennya, kita juga bisa menggunakan tool yang ada di bawah. Nah, ini namanya halaman muka, halaman tujuan, halaman materi, halaman video, halaman evaluasi, halaman sumber bacaan, dan halaman profil. Ini namanya halaman-halaman yang akan kita buka nanti satu persatu Bapak dan Ibu. Sesuai dengan materi yang kita bahas adalah tentang sejarah dinasti Ayyubiyah. Nah, ini tampilan awalnya terletak di halaman muka. Nah, di halaman muka ini ada beberapa tools. Ada tools tujuan, materi, video, evaluasi, tools sumber bacaan, dan sumber profil. Tools ini menggambarkan dari halaman yang ada di atas Bapak dan Ibu. Mari kita lihat, coba kita praktekkan satu persatu. Kita lihat dulu halaman atau tools tujuan. Ini dia. Tujuan pelajaran melalui media pembelajaran interaktif berbasis Google Site, peserta didik dapat memahami proses berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ini halaman tujuan. Kembali. Nah, berikutnya kita lihat materi. Nah, ini dia. Kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah.
Apa saja materinya? Yang pertama, proses berdirinya yang kita bahas. Terus kedua, ada peradaban Islam. Ada yang ketiga, masing-masing pokok bahasan mempunyai sub bahasan. Ada keruntuhan Daulah Abbasiyah, ada berdirinya Daulah Fatimiyah. Nah, di sini semuanya dijelaskan sesuai dengan kebutuhan materi kita yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Dan juga bisa diberikan dengan gambar, masukkan gambar pada materi juga bisa seperti ini. Ini adalah benteng Qalatul Jabal, salah satu benteng yang didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Nah, ini tampilan materi Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan berikutnya. Kita kembali halaman muka. Kita lihat video. Nah, tidak hanya materi dalam bentuk tulisan saja, tetapi kita juga bisa menyajikan untuk memperkuat, mempertajam materi kita kepada anak. Kita bisa sajikan dalam bentuk video. Nah, ini videonya, silakan. Nah, kita buka. Nah, ini dia. Tunggu. Siswa yang Albi Vision. Ini juga banyak sekali jenis-jenis video yang bisa kita lihat. Ini tampilannya untuk Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Kita lihat lagi evaluasi. Nah, ini tampilannya. Dalam mengawali evaluasi ini, kita bisa memerintahkan siswa. Setelah Ananda memahami tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, silahkan Ananda jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, ini kita sajikan dalam bentuk GIF form atau Google Formulir. Pun sangat praktis Bapak dan Ibu. Siswa bisa mengerjakan langsung di tablet, di handphone, atau di komputer. Dan kita sebagai guru bisa langsung melihat hasil kerja siswa. Silakan kita lihat nama siswa. Nah, kita isi di sini namanya Syauqi. Ahmad Syauqi Awinza. Kelas berapa? Nah, kita karena ini ada kelas 8 ya, kelas 8 boleh, 82 boleh. Atau juga pakai angka Romawi juga boleh. Sesuai dengan kelas yang diduduki oleh anak kita. Nah, setelah itu kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Daulah Abbasiyah pernah mengalami puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Sebab mundurnya dinasti Abbasiyah itu apa? Nah, ini ada beberapa kuis isian, atau dalam bentuk pilihan ganda. Bapak dan Ibu boleh berkolaborasi dalam membentukkan ini. Nah, ini adalah tes evaluasi, juga boleh disajikan dalam bentuk yang lain. Pakai GIF, pakai quizzes bisa, pakai GIF form juga bisa, pakai TTS juga bisa. Itu menu evaluasi. Kita lanjutkan pada sumber bacaan. Ini dia. Sumber bacaan ini memberikan informasi kepada siswa kita dari mana sumber bacaan kita ambil. Nah, kita biasanya ini atau daftar pusaka yang kita pakai dalam membuat materi. Ini mungkin tidak perlu banyak yang kita jelaskan. Ini hanya sebagai sumber bacaan. Terus berikutnya adalah profil. Nah, ini profil. Nah, ini profil. Nama penyusun Google Search ini adalah Wiwin Rustam, guru MTSN 1 Kota Payakumbuh. Nah, ini tidak perlu mungkin kita jelaskan, hanya sekedar tampilan dan penguat bahwasannya Google Search ini disusun oleh nama yang tertera di sini. Kemudian kita coba lihat lagi bagaimana kalau pengguna key-nya itu menggunakan handphone. Siswa ingin membuka Google Site kita itu pakai handphone. Ya, kita pilih menunya handphone sesuai dengan tampilan di sini. Tampilan ini, nah ini
ini. Nah, di handphone seperti ini tampilannya. Nah, di mana halaman muka tujuan di sini terletak. Jadi ada baris menu seperti ini. Nah, di sini di beranda ini. Nah, ini tampilan kalau di handphone. Insya Allah isinya tidak akan berbeda. Bisa kita lihat. Silakan lihat, buka materi. Kita lihat materi. Ini dia materi kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, ini menunjukkan materinya itu sama. Nah, tentu ukurannya lebih kecil karena kita menggunakan handphone. Begitu dengan menu-menu yang lain, bisa kita panggil di sini ada sumber bacaan. Ini dia sumber bacaan. Ada juga dengan, nah boleh juga kita gunakan tools yang kita pakai tadi. Nah, ini profil. Nah, ini video. Nah, video bagaimana? Nah, juga bisa tampilan seperti ini. Perhatikan dan simak video berikut ini agar lebih memudahkan memahami materi sejarah dinasti Ayyubiyah. Nah, begitu juga dengan menggunakan tablet. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ukurannya lebih besar, sedikit lebih besar. Jadi intinya penggunaan Google Site ini bisa dilaksanakan pada saat materi tatap muka dan juga pada saat pertemuan daring. Nah, jadi kita hanya kirim link. Nah, link ini tadi kita kirim kepada WA grup kelas kita. Nanti anak buka, nah akan tampil materi seperti ini. Akan memudahkan siswa dalam memahami bacaan, memahami materi yang kita tulis. Nah, itulah penyajian atau bagaimana cara penggunaan Google Sites. Demikianlah video pembelajaran tentang penggunaan Google Sites sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih bagi yang menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menghindari perjalanan jauh dan menjauhi kerumunan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.